warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'du. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin, Aliansi Subuh, yang juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pembina kita, Bapak Profesor Dr. Sudirman dan Bapak Profesor Dr. Masdar. Juga hadir saat ini dari Pondok Pesantren Dar Hafizah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada anak perempuannya mau dimasukkan di pesantren, menginap di situ di Bukit Baruga, pesertanya terbatas, harus segera. Para bapak, para ibu yang hadir, yang semuanya dimuliakan Allah. Ada Pak Ketua Umum kita ya? Alhamdulillah. Yang kita muliakan Pak Ketua Umum kita. Biasa tidak kelihatan, begitu kelihatan hilang. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Dan secara pribadi saya bersyukur karena mulai sekarang sudah tidak pegang mic lagi. Jadi tangannya tidak ada beban lagi. Idenya Pak, bukan Pak Umar, Pak Amar. Pak Umarnya malah nggak ada ya? Oh ada. Kedua, salam salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kuliatul ma'rifat kita menyangkut bab ikhtihaduk fima tuminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu, keseriusanmu dalam mencapai apa yang ditanggung oleh Allah, serius, sungguh-sungguh, mati-matian, padahal sudah ditanggung oleh Allah. Kelalaianmu dalam apa yang telah diperintahkan menunjukkan atas kebutaan hati. Ini bab yang sangat penting kita dudukkan persoalan
yang semestinya pikiran kita tidak terkuras habis di situ. Kenapa tidak terkuras habis di situ? Karena itu sudah wilayah Allah. Dan kita lalai terhadap apa yang diperintahkan Allah, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, itu menunjukkan kebutaan hati. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang ditanggung oleh Allah itu? Yang kedua, apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati itu menjadi buta? 3 pertanyaan ini penting supaya tidak salah tempat. Supaya kalau istilahnya Gus Dur itu, jangan memikirkan sesuatu yang tidak kita tahu. Jadi yang tidak kita tahu nggak usah dipikirkan. Wartawannya bertanya, kalau yang sudah ditahu, ya jangan dipikirkan, yang sudah ditahu juga. Jadi pikiran itu jangan dibebani dengan beban yang justru memperberat kehidupan pikiran, karena pikiran itu dalam hidup manusia itu sangat vital. Awal mula semua bahagia, semua penderitaan, kebahagiaan itu pola pikir. Makanya berulang kali saya sampaikan di sini, dosa yang paling banyak diproduksi oleh manusia itu bukan lewat mata, bukan lewat telinga, bukan lewat mulut, tapi lewat pikiran. Makanya Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12 mewanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang-orang yang beriman, jauhi, hindari kebanyakan dhon, prasangka, suuzon, negative thinking. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa. Jadi pikiran itu bisa melahirkan ucapan. Ucapan itu lahir dari sebuah pikiran. Pikiran melahirkan ucapan, ucapan melahirkan perilaku, perilaku ini akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan kalau berulang terus-menerus mengkristal menjadi karakter. Dan karakter itu sangat menentukan masa depan, suasana hati, bahagia sengsaranya seseorang. Orang yang berpikir bahagia itu harus punya harta, maka selamanya dia akan menderita kalau harta itu tidak didapat. Kalau orang berpikir bahagia itu harus populer, kalau tidak dikenal itu akan menjadi penderitaan bagi dia. Karena bahagia itu tanpa syarat. Orang miskin boleh bahagia enggak? Orang sakit boleh bahagia enggak? Lansia boleh bahagia enggak? Itu tergantung pikirannya. Nah, pikiran itu harus diisi, diformat dengan pikiran-pikiran yang terbimbing oleh wahyu. Itulah salah satu yang menjadi pikiran itu, apa yang sudah ditanggung oleh Allah, diurusi oleh Allah, dipikirkan oleh Allah, kewenangannya ada di tangan Allah. Padahal sudah dijamin, sudah dipikirkan Allah, tapi kita ikut memikirkannya.
Itu persoalan apa tidak? Itu persoalan. Karena banyak realita kehidupan itu tidak matematik. Nanti kita lihat, tidak hitam putih. Itu banyak sekali. Ada orang sekolah peternakan, ternyata aktivitasnya di asuransi. Banyak di bank-bank itu. Ada orang sekolahnya pilot pesawat tempur, kok ternyata jatuhnya di pelaut, berlayar terus kemana-mana. Itu bukan satu dua yang seperti itu. Makanya dari awal kita harus format apa yang ditanggung oleh Allah dan apa yang menjadi perintah Allah yang sering dilalaikan oleh manusia. Karena kalau kita sungguh-sungguh serius habis-habisan untuk sesuatu yang sudah ditanggung dan lalai terhadap perintah Allah, itu menandakan butanya hati seseorang itu. Jadi buta hatinya. Pertanyaan yang pertama, apa yang ditanggung oleh Allah? Jawaban singkatnya, sesungguhnya Allah itu sudah menanggung rezeki semua makhluk. Jadi rezeki semua makhluk itu sudah ditanggung, meskipun tingkatannya nanti berbeda-beda. Quran mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu serta tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata yang sering disebut dengan Lauh Mahfuz. Nah, sehingga kalau binatang melata tidak diberikan perintah kepadanya, itu ditanggung rezekinya. Apalagi manusia yang dibebani dengan perintah, pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh memikirkan, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya ketika kita memikirkan besok hari apa, besok makan apa, apalagi bulan depan, apalagi tahun 2030, karena mindsetnya orang Indonesia sekarang ditakut-takuti tahun 2030, itu di medsos itu akan terjadi macam-macam, dan itu merusak sebenarnya. Kita harus punya ketahanan, stamina iman. Dan yang paling tahan dari goncangan sosial itu umat Islam sebenarnya. Makanya ketika akan terjadi kiamat tahun 2007, umat Islam tenang-tenang saja. Ternyata nggak jadi. Mundur ke tanggal 12 bulan 12 2012. Itu orang-orang Maya bagian Filipina, Afrika itu udah ketakutan semuanya, mau terjadi kiamat. Dan tanggal 12 bulan 12 2012, umat Islam tetap ke sawah, ke pasar, yang makan coto. Jadi nggak ada ketakutan. Kenapa? Punya ketahanan mental. Karena informasinya itu bukan bersumber dari sebuah keyakinan yang presisi, yang valid. Nggak takut. Apalagi ini kita nanti 2030 nanti ditakut-takuti kita. Seolah-olah kita nggak punya iman. Seolah-olah kita nggak punya keyakinan. Orang boleh saja membuat estimasi, tapi banyak nggak estimasi itu meleset? BMKG saja kadang-kadang meleset. Katanya nggak hujan, begitu berangkat sampai bandara hujan terus-menerus. Jadi kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, nanti kita mau makan apa, mau tinggal di mana, mau jadi apa, nanti tahun 2030 bagaimana, kegalauan kita terhadap persoalan-persoalan itu menunjukkan betapa kita itu buta hati kita. Sudah ditanggung oleh Allah, makan. Kalau hari itu kita sempat satu kasuistis nggak makan, yakinlah
tetap sehat kita. Lemak-lemak kita itu akan jadi makanan cadangan. Itu di bahasan jelimetnya ke dalamnya nanti seperti itu. Makanya asal kita memahami posisi kasab dan posisi tajrid yang pernah kita bahas, itu selesai. Makanya ada perdebatannya antara murid dan guru. Gurunya bernama Imam Malik, muridnya bernama Imam Syafi'i. Yang akhirnya kedua orang ini mengalirkan mazhab besar di internal umat Islam, yaitu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Itu sebenarnya murid guru, cuma di belakangan ini generasi yang nggak tahu bahwa dia murid guru dibentur-benturkan, dikonfrontasikan, seolah-olah berjauhan mereka, murid dan guru itu. Suatu saat ada kisah nyata ketika Imam Syafi'i berdiskusi dengan gurunya. Siapa nama gurunya? Imam Malik. Diskusinya menyangkut pengajaran Imam Malik yang meyakini, yang berpendapat bahwa rezeki itu pasti datang meskipun tidak usaha. Itu keyakinannya Imam Malik. Rezeki itu akan datang meskipun tanpa usaha. Cukup bertawakal saja, niscaya Allah memberikan rezeki. Padahal tawakal itu juga usaha juga. Tapi pandangannya beliau, cukup bertawakal saja, rezeki itu akan datang. Kalau itu rezeki kita, pasti sampai apa tidak? Pasti sampai. Kalau bukan rezeki kita, meskipun sudah dipegang, itu tidak akan kita nikmati, karena bukan rezeki kita. Dan kita tidak ditutup usia kita, tidak ditutup hidup kita, kecuali rezeki yang wajib datang kepada kita itu kita nikmati. Saya menyaksikan banyak sekali kisah seperti ini. Ketika dulu di Taluk Lama ada orang tua pensiunan, itu ketika mau meninggal dunia itu yang dirindukan itu anak pertamanya, karena lama sejak dia bekerja di luar negeri nggak pulang-pulang, dan dia itu ingin makan korma ambar yang khusus yang nggak ada di sini itu. Ternyata lama ditunggu, anaknya nunggu, ini masih sementara di Dubai, ini terbang lagi ke Jakarta. Di mana posisi? Ditunggu aja. Sudah tiba di Jakarta, tunggu lagi. Itu begitu tiba, dipeluk, cium, dia makan kurma satu biji, selesai itu meninggal dunia. Kira-kira yang ditunggu anaknya atau kurmanya? Dua-duanya ditunggu. Tapi ini ada kurma, ini rezekinya si fulan, ini harus sampai kepadanya. Jadi di mindset kita, kalau kita meyakini kalau bukan rezeki kita, biarpun habis-habisan jungkir balik kita perjuangkan, itu tidak akan kita nikmati. Sehingga kalau rezeki itu jatuh ke orang, secara makrifat kita tidak iri, oh memang rezekinya dia kok, bukan rezeki saya. Apa yang kita nikmati memang itu rezeki kita, dan tidak akan bisa jatuh ke tangan orang lain. Sehingga Imam Malik ketika berpendapat rezeki itu datang tanpa usaha, cukup bertawakal saja, Allah memberikan rezeki. Karena Imam Malik berpandangan seperti itu karena ada dasarnya. Padahal beliau di lain waktu mengucapkan, lakukan apa yang menjadi bagianmu, Allah akan mengurus yang lainnya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, Allah akan mengurus yang lainnya. Pemahaman ini didasarkan pada hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khimason wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung
yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, lalu sore harinya kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Jadi pemahamannya Imam Malik itu begitu. Tapi Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, berbeda dengan gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, andai seekor burung itu tidak keluar sarangnya, bagaimana mungkin ia akan kenyang perutnya? Jadi ada hadis yang dijadikan sandaran, Imam Syafi'i membantahnya, wahai guru, andai seekor burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin sore pulang dalam keadaan kenyang perutnya? Apakah akan tetap kenyang perutnya ketika tidak meninggalkan sarangnya? Artinya, kalau tidak bekerja dan berusaha, bagaimana mau dapat rezeki? Itu kata Imam Syafi'i. Imam Malik diam saja. Lalu selang beberapa hari, Imam Syafi'i pergi berjalan ke suatu kampung, melihat masyarakat memanen anggur. Sehingga Imam Syafi'i ikut membantu memanen anggur itu. Begitu setelah membantu memanen anggur, akhirnya mendapatkan upah sekantong anggur. Langsung gembira ini Imam Syafi'i. Dibawa ke gurunya. Begitu tiba di hadapan gurunya, Imam Syafi'i menyampaikan, wahai guru, ini ada sekantong anggur. Saya membantu masyarakat memanen anggurnya, yang dengan itu aku mendapatkan upah sekantong anggur ini. Andai saya tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja membantu orang kampung itu, saya tidak mendapatkan sekantong anggur itu. Kata Imam Malik sambil menikmati anggur itu, hari ini saya tidak keluar rumah. Tunggu dulu, nanti harus didudukkan pada tempatnya, Hari ini saya tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, karena udara di luar sangat panas dan saya membayangkan makan anggur, dan ternyata engkau membawakan anggur untuk saya tanpa saya harus keluar rumah. Keduanya akhirnya tertawa. Bagaimana mendudukkan seperti ini? Nah, makanya kalau kita memahami makom kasab dan makom tajrid yang pernah kita sampaikan, itu tidak pusing kita. Kenapa? Imam Syafi'i itu murid yang harus berbakti kepada gurunya. Seorang guru Imam Malik tugasnya adalah mengajar. Yang posisi kasab siapa? Nah, yang posisi tajrid. Makanya harus tahu posisi kita. Kalau posisi kita ini kasab, tidak kasab, hanya bertawakal kepada Allah, nggak keluar-keluar, insya Allah lapar sampai 3 hari 3 malam. Posisi kita di kasab masalahnya. Posisi kita di kasab. Nah, orang kerjanya mengajar, ini itu membagi ilmu, terus keluyuran ngojek ke sana kemari, Grab apa semuanya. Umat menjadi terlantar bagaimana semuanya. Itu tertanda buta hati juga. Allah sudah muliakan, tapi ternyata malah dia menurunkan posisinya. Nah, kadang-kadang kalau posisi kita itu kadang kasab, kadang tajrid kita ini. Kan di suatu waktu, di suatu hari, 2-3 hari itu nggak ada kegiatan, silakan bertajrid. Duha 12 rakaat, tahajud malamnya, sholat tepat waktu, dikawal dengan qobliyah ba'diyah. Kenapa? Sedang kita bertajrid meskipun tidak permanen. Karena kalau Imam Malik itu tajridnya permanen itu sampai akhir hayatnya. Demikian juga Imam Malik yang lainnya itu banyak sekali. Gitu. Tapi begitu hari Ahad contohnya, malah sibuknya luar biasa. Ya memang posisi kasab harus kasab. Jangan ada kesibukan, dia jualan, ada orderan, tidak dilayani customer, dia bertajrid aja, nggak bisa. Makanya saya tidak bisa menerima seorang pelayan publik jam-jam melayani ditinggal sholat duha, itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Urus KTP, urus ini, kemana ibu? Tunggu Pak, sabar, masih sholat duha. Jam 9 sholat duha di kantor ini. Terus akhirnya sabar,
setengah 10, hampir jam 10, mana ibu? Tunggu Pak, ibu kalau sholat duha itu 12 rakaat, itu nggak bisa diterima itu. Bukan saatnya bertahajud itu. Bukan saatnya bertahajud, saatnya dia melayani pabrik, kasab. Nah itu. Makanya kalau ditanya mana yang benar, Imam Syafi'i atau Imam Malik? Kedua-duanya benar, ditempatkan pada konteksnya. Imam Syafi'i konteksnya itu murid yang harus kasab, berusaha belajar, melayani gurunya, berkhidmat. Imam Malik sudah sepuh, kalau berpanas-panas bisa pingsan nanti. Makanya posisinya harus ditempatkan. Semuanya benar. Sama dengan saya dapat pertanyaan dari jamaah kita, katanya beramal soleh itu tidak boleh menentukan hari, semua hari itu baik. Disampaikan hadisnya kepada saya. Kalau itu digeneralisir hadis itu, kita baca Kahfi dianjurkan hari apa? Nabi puasa sunat selain Daud apa? Kenapa menetapkan Senin dan Kamis? Itu harus dilihat hadis itu konteksnya siapa. Konteks hadis yang disodorkan ke saya itu adalah, oh dia mau nolong tetangganya, butuh pertolongan saat itu, hari itu, misalnya hari Selasa, dia nggak mau menolong. Kenapa? Dia menganggap nanti tunggu hari Jumat berkah. Itu nggak boleh seperti itu. Ayo. Ataukah kita harus menunggu hari Jumat padahal dia jatuh temponya hari Selasa, padahal kita bisa menolong? Tidak seperti, didudukkan pada konteksnya. Didudukkan pada konteksnya. Karena kalau tidak didudukkan pada konteksnya, hanya kita baca, kita sodorkan, itu memberangus banyak amalan itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam banyak memahami teks-teks agama memang harus dilihat konteksnya seperti apa. Konteksnya seperti apa. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau didudukkan pada tempatnya semuanya tepat. Orang yang berada di kasab nggak boleh bertajrid. Layani itu customer, layani itu pembeli, layani itu orderan. Kenapa? Posisi kita di kasab. Kalau nggak ada orderan, nggak ada customer yang mau dilayani, ya sudah bertajrid, nggak ada kegiatan. Karena hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi yakinlah semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kegaluan kita, keseriusan kita, jungkir baliknya kita terhadap sesuatu yang ditanggung dan melalaikan apa yang diperintahkan Allah, itu tanda hati orang itu buta. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang ditanggung oleh Allah itu apa? Nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya. Rezeki itu ditanggung oleh Allah. Meskipun kadang-kadang itu agak sedikit dimaini oleh Allah, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang tapi tetap sampai kepada kita rezeki itu. Karena ketika kita melakukan kesalahan, human error, dosa, itu juga menjadi penyebab suasana rezeki itu cuacanya berubah juga, itu berubah juga. Nah, jadi yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki. Tapi kalau bekerja mencari rezeki harus sungguh-sungguh. Prinsip kerja ingat nggak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, bekerjalah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi bekerja itu, beramal soleh, berbuat baik, itu nggak ada urusan dengan orang. Hubungan kita itu dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Baik-baiki. Karena yang menilai Allah. Nggak ada hubungannya dengan orang. Kalau ada pembeli datang ke dagangan kita, kebetulan yang membeli itu orang yang menjengkelkan, dilayani apa tidak? Jangan dilayani, nanti nggak dapat duit kita. Dilayani. Kenapa? Prinsipnya nggak ada hubungannya dengan dia, hubungannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu apa yang diperintahkan Allah sehingga banyak manusia lalai? Ini sudah saya berikan bocorannya. Kepada Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dengan 10 prinsip-prinsip dasar agama bagi Bani Israel yang disebut dengan 10 perintah. Nah, jadi kalau kepada Nabi Musa perintahnya ada berapa? 10. Jangan sekutukan Allah, jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya, jangan menyebut Allah dengan senda gurau, sucikan hari Sabtu, hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
jangan menjadi saksi palsu, jangan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, hak orang lain. 10 perintah prinsip dalam ajaran pokok Bani Israel yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kepada kita umat Nabi Muhammad diberikan berapa perintah? 12. Ini mesti dihafal, jangan lalai dari sini. 12 itu prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan, diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. 12 perintah itu bentuknya adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 1. Alhamdulillah, berarti sadar. Saya pikir masih ketuhanan yang Maha Esa. Syahadat itu adalah mengenal diri. Yang kedua, menghadapkan diri. Yang ketiga, mensucikan diri. Itu harus kontinu, simbolnya setahun sekali. Kita ini terfokus pada simbol, padahal itu yang dimaksud sepanjang hidup kita. Mengenal diri, sholat menghadapkan diri, zakat mensucikan diri, puasa menahan diri, yang kelima haji mendekatkan diri. Ada 5 rukun iman. B, ada 6 beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. 6 tambah 5 11. Yang C, yang ke-1 adalah ihsan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sholat, iya. Allah juga perintahkan ruhnya sholat jangan ditinggalkan. Jangan sampai kita sholat syariatnya perfect, geser sedikit aja luar biasa, seolah-olah itu tidak di cover dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bertengkar di aspek syariat, di aspek kulit, di aspek fisik, di aspek zohir, ruhnya sholat malah hilang. Ruhnya hilang, sholat malah hilang. Saya mempelajari sholat 4 fikih itu, ternyata memang keragamannya luar biasa, Pak. Mulai dari takbir sampai salam, cara duduk, cara gerakan, bahkan ada gerakan yang jarang kita amalkan, tapi saya selalu amalkan saya. Kita anggap itu sesuatu yang menyimpang, padahal tidak. Tapi apa? Itu perfect iya, fikih iya, syariat iya, tapi aspek ihsan jangan ditinggalkan. Kalau tidak, sholatnya nanti kering. Sholatnya itu kering. Kalau bahasa akademiknya tidak bertransformasi dalam kehidupan sholat, kehidupan sosial. Sholatnya rajin, tapi dia tetap menyusahkan orang banyak. Itu nggak bertransformasi. Sholatnya. Takbir, orang mau sebatas bahu, sebatas telinga, sejak itu semuanya nggak, itu di cover semuanya dalam 4 mazhab itu. Dan semuanya rujukannya adalah hadis sahih. Berarti nggak usah dipertengkarkan. Mau pegang pergelangan tangan di dada, antara dada dan pusat, di bawahnya lagi, bahkan lurus saja, itu juga ada hadisnya sahih. Cuma saya nggak mau lakukan di sini. Kenapa? Lain-lain. Nanti Allahu Akbar ini Pak Ustadz bawa ajaran Syiah lagi. Nanti kira Syiah nanti. Padahal memang ada. Memang ada. Ruku, belum lagi dari segi bacaan ya, belum lagi dari segi bacaan. Makanya kalau sholat 2 rakaat yang benar itu sholatnya duduk tawaruk, iftiros atau apa, semuanya itu dibolehkan oleh 4 mazhab. Tapi kalau ditarjih oleh Muhammadiyah yang terkuat adalah tawaruk. Tapi saya kadang-kadang iftiros juga. Bahkan ada duduk yang tidak biasa kita lakukan, tapi itu sunnah juga, di cover oleh agama, yaitu duduk iqo, 2 kaki di belakang itu dua-duanya berdiri. Itu juga sunnah juga hukumnya. Jadi jangan terlalu ribut di masalah itu, terlalu berisik. Kita itu beragama berisik di aspek lahirnya, tapi batinnya isinya apa? Begitu dibongkar, hasad, dengki, menjatuhkan, kebencian, dendam. Apa yang dinilai oleh Allah kalau seperti itu? Nah ini pentingnya kita belajar ihsan. Yang ihsan itu di abad ketiga terlembagakan dalam sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf.
Ada orang tidak mau pakai nama tasawuf, pakai nama tazkiratun nafs, terserah saja. Itu bahasa saja. Bahasa saja. Karena rukun iman itu melahirkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Rukun Islam melahirkan ilmu fikih. Fikih itu bahasanya sah apa tidak sah? Kalau sudah sah, ya sudah, jalan aja. Nggak usah bertengkar di situ. Akidah bahasanya halal haram, benar salah, hak batil, surga neraka. Itu bahasa akidah. Kalau ihsan itu bahasanya apa? Bahasa cinta, bahasa mahabbah. Bahasa mahabbah. Di sini kita sudah bisa menikmati bahwa ibadah kita kepada Allah itu ya kita ingin masuk surga. Kita ingin terhindar dari neraka. Kita ingin dapat pahala yang 10, 70, 700, 1000, 100.000. Tetapi kita harus belajar meningkatkan kualitas ibadah kita karena atas dasar syukur, cinta, ceria, senang, gembira. Nah, itu yang diperintahkan Allah. Yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki. Ini ayatnya banyak sekali. Coba ketika sayang ini sering kalau baca ayat ini kadang tidak dilanjutkan, padahal lanjutannya itu yang penting. Kita sering mendengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mengabdi, menghamba, hanya menyembah kepadaku. Itu ayat sesudahnya padahal bunyinya ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah menyuruh kita ibadah, Allah tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari kita. Jangan dikira Allah menyuruh ibadah, Allah punya kepentingan untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Makanya ditegaskan, ma uridu minhum, aku tidak menghadapkan rezeki, mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Jadi aku memerintahkan ibadah itu tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengharapkan mereka memberiku makan. Sampai disebut secara spesifik. Jangan dikira Allah nyuruh sholat itu Allah butuh diberi makan oleh kita, tidak. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh dia Allah pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat kokoh. Salah satu bukti kokohnya kekuatan Allah itu luar biasa. Bisa memasukkan kekasihnya di area berbahaya tetapi tetap selamat. Masih ingat nggak ketika Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki? Karena apa? Karena dalam ramalan dukun-dukunnya, kahin-kahinnya, anak ini akan meruntuhkan kerajaanmu. Semua akhirnya diinstruksikan, keputusan tanda tangani, semua bayi laki-laki yang lahir bunuh semuanya, dibunuh semua bayi laki-laki. Justru Allah memasukkan Nabi Musa ke istananya, dan dia nggak bisa berbuat banyak, pasukannya itu nggak berfungsi sama sekali, dan dapat rezeki dari situ. Makanya di kalangan orang-orang yang agak saklek dalam aspek tasawuf mengatakan Nabi Musa itu tubuhnya tumbuh dari daging makanan-makanan yang diharamkan. Apanya yang diharamkan? Karena dia memakan dari harta Nabi Fir'aun laknatullah alaihi. Pidato berapi-api seperti itu. Dia nggak sadar secara hakikat lillahi ma fis samawati wa ma fil, itu kepunyaan Allah, semua yang di langit, semua yang di bumi. Yang dimiliki Fir'aun itu punyanya siapa? Fir'aun punyanya siapa? Yang dimakan Nabi Musa selama di situ itu miliknya Allah. Sampai dikata-katakan, wah ini Musa tidak tahu diri, dikasih makan ini enggak, malah melawan. Ini persoalannya prinsip, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa hebatnya Allah, kokohnya dia. Semua bayi laki-laki dibunuh, malah bayi laki-laki ini masuk di istananya, malah dipangku. Jadi waktu kecil masih sempat dipangku Nabi Musa itu, padahal dia menginstruksikan bayi laki-laki dibunuh. Sempat menarik janggutnya Fir'aun, ditarik-tarik itu. Ingat lagi, oh ini laki-laki, ini Bani Israel, ini harus dibunuh. Begitu ingat itu lagi, istrinya berkata, itu kan bayi, nggak tahu dia kalau engkau itu raja. Maka dari itu kalau nggak percaya, coba sodorkan api sama sodorkan madu, makanan yang lezat, mana yang dipilih? Nah, ketika disodorkan itu, Nabi Musa memilih api. Dengan ilham dari Allah, dimasukkan ke mulutnya, nangis menjerit. Kenapa?
itu ilham Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa itu kesulitan berbicara. Makanya ketika hendak berdakwah meminta Harun itu untuk menemaninya. Makanya doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri itu dari Nabi Musa alaihi salam. Fasih sebenarnya, cuma lidahnya rusak karena ketika masih bayi memakan api. Akhirnya Fir'aun, oh iya ini bayi nggak tahu, narik Pak. Coba bayangkan. Ini menunjukkan Allah tuh betapa kokohnya kalau mau menjatuhkan orang, melindungi seseorang, biar dekat dengan musuhnya aman. Coba. Orang yang badannya kuat menunggu ayahnya, kakeknya yang sakit, kakeknya itu berusia 90 tahun lebih, nggak mati-mati. Malah cucunya yang jaga. Itu yang begitu itu rahasia kehidupan, itu pelajaran sebenarnya bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi ayat di surah Az-Zariyat 56, 57, 58, Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan Allah menegaskan, aku tidak mengharapkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengharap memberi makan mereka kepadaku. Ditegaskan, sungguh Allah memberi rezeki kepada mereka dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah, berarti Allah tuh memberi rezeki, ditanggung. Rezeki kita itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti dari teknisnya ada kajian-kajian yang lebih rigid. Nah, sekarang dari ayat ini, perintah Allah itu bentuknya apa? Perintah Allah bentuknya adalah hanya menyembah kepadanya. Jadi tugas hamba itu cuma satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tugas hamba. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk menghamba. Tugas hamba apa? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Makanya tadi saya sampaikan, apapun aktivitas kita nggak ada hubungannya dengan orang, hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau guru, polisi, politisi, direksi, semuanya seperti itu, bekerja sebaik-baiknya, luar biasa negeri ini, Pak. Jadi negara raksasa kita. Jadi negara raksasa kita. Jadi perintah Allah menyembah hanya kepadanya. Yang ditanggung oleh Allah apa dalam ayat ini? Rezeki. Tapi yang dipraktekkan banyak manusia, mati-matian mengejar rezeki itu, atau mati-matian menjalankan perintah. Nah, mati-matian dalam memburu rezeki dan melalaikan perintah itu tanda buta hatinya. Kita tetap bekerja, berangkat pagi, kok belum dapat jam sholat, waktunya apel kok, menjalankan perintah kok. Habis sholat, fantasiru fillah, bertebaran lagi di muka bumi, kok belum dapat azan asar berkumandang, perintah laksanakan. Kenapa? Urusan rezeki kan ditanggung oleh Allah, tapi kita harus bergerak juga. Paham di sini ya? Bukan tidak bergerak, nanti salah paham, ditanggung terus duduk saja, padahal posisinya kasar. Wah, itu dimarahi sama Imam Syafi'i kalau ketemu itu. Nah, jadi ini harus ditempatkan pada tempatnya. Mati-matian, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, jungkir balik, di pikirannya sudah disetel. Isi pikirannya adalah DUIT, bacanya DUIT, bacanya uang gitu. Coba, ini kadang jadi persoalan bagi kita ya, bukan apanya, memang realitanya banyak manusia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat orang yang berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai membuat kecemasan, ketakutan dalam pikirannya. Karena kadang-kadang rezeki itu didatangkan last minute. Kadang last minute. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kita. Sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh. Siti Hajar itu ditolong oleh Allah last minute atau di awal? Last minute. Genap 7 kali baru last minute sudah tawakal selesai. Coba. Kita itu sering kalau dipelajari pengalaman pribadi semua kita masing-masing, pasti pernah diintervensi oleh Allah, dibantu oleh Allah ketika last minute. Karena Allah itu menilai kesungguhan kita, mau keluar nggak, mau sungguh-sungguh nggak, mau terbang nggak. Oh mau dia, last minute dikasih kita. Jadi kita itu sering dalam hidup kita itu pasti pernah mengalami saat-saat krusial. Untungnya, coba makanya Pak, kita sering menggunakan bahasa untungnya.
Ketika kita menggunakan bahasa untungnya itu pasti last minute, pasti krusial, geser sedikit lepas. Untungnya, padahal bukan untungnya, memang itu jatah kita, pasti akan diberikan. Terus orang akhirnya ketakutan, cemas, belum di tangan itu rezeki, cemas, takut, khawatir. Cemas, takut, khawatir itu mempengaruhi kesehatan nggak? Mengganggu fisik nggak? Mengganggu. Tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, melalaikan perintah dan mati-matian dalam sesuatu yang ditanggung itu menandakan buta hatinya. Sehingga tidak ada artinya kalau orang punya harta banyak tetapi tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang yang berangkat pagi pulang sore peras keringat banting tulang itu dapat harta banyak nggak? Dapat ya, dapat. Tapi tidak semua itu rezekinya. Paham di sini? Tidak semua rezekinya. Karena tidak semua itu dinikmati oleh dia. Tidak semua dinikmati oleh dia. Malah kadang dia hanya kerjanya mengumpulkan aja, mengumpulkan, begitu mau menikmati malah dilarang dokter. Untuk sementara Bapak jangan makan apa-apa, jangan makan sembarang. Usahakan pagi dan sore makan jus yang terbuat dari mengkudu dicampur cacing. Nah, padahal makanannya banyak sekali, duitnya sudah nggak bisa menikmati, terhalang. Itu hakikatnya miskin. Tapi kan masih punya, kan atas nama saja, duitnya di bank itu berderet nolnya berdijit-dijit, tapi dia nggak bisa menikmati. Apa namanya? Miskin juga. Miskinnya miskin hakiki. Mobilnya banyak, tapi malah dokter bilang untuk sementara selama 6 tahun jangan naik mobil. Karena kalau naik mobil banyak polisi tidur di Jalan Asoka, contohnya. Nanti terjadi kontraksi itu dalam tubuhnya, itu bahaya syaratnya. Malah dokter menyarankan usahakan setiap hari jalan kaki minimal 6 km. Mobil yang banyak yang bermahal itu dia nggak bisa menikmati, tapi miliknya dia, tapi bukan rezekinya dia, bukan dia yang menikmati. Sopirnya nggak lulus SD, kemana-mana pakai mobil mewah itu. Nah, bensinnya diongkosi, digaji lagi. Coba bayangkan, ini hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan seperti ini. Ini kalau nggak dibaca, nggak dibaca dengan baik, orang akan lalai terhadap perintah. Lalai terhadap perintah. Nah, makanya orang yang hartanya banyak, populer, pangkatnya tinggi, kedudukan tinggi, tetapi tidak kenal Allah, tidak kenal perintah Allah, Islam, iman, ihsan, buta hatinya. Buta hatinya. Secara demografi, Prof, ini ada angka-angka sebenarnya saya bisa sebutkan, tapi karena ini live ya agak krusial. Jadi ada angka-angka secara matematik sebenarnya, secara global itu. Makanya nggak heran orang Eropa hebat, gedungnya ini apa semuanya di sini. Kalau nggak kenal Allah untuk apa? Setengah mati kerjanya di Jepang itu, kalau sebelum jam 4 sudah berangkat lagi apa semuanya jalan, yang berternak ternaknya apa semuanya. Tapi nggak kenal Allah untuk apa? Untuk apa? Coba nggak kenal Allah, nggak kenal perintah Allah. Dia takut, dia mengumpulkan harta sedemikian rupa. Itu hakikatnya adalah buta hatinya. Ini dalil yang sifatnya umum. Sekarang yang spesifik, yang agak detail ya. Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Ini spesifik. Perintahkan kepada keluarga, istri, anak, cucu, sholat dan sabar untuk melaksanakannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak akan meminta rezeki darimu. Allah menegaskan, kami tidak meminta rezeki darimu. Bukan kami, bahkan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Jadi jangan sampai gara-gara sholat ini rezekinya lepas. Bukan. Memang bukan rezeki kita. Wal aqibatul littaqwa. Kesudahan yang menggembirakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini perintah Allah apa? Memerintahkan keluarga sholat dan disuruh bersabar dalam melaksanakannya.
Yang ditanggung oleh Allah apa? Kita membiarkan anak istri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, dekat kita, anak buah kita, bawahan kita, tidak kita perintahkan sholat dan tidak kita perintahkan sabar, berarti melanggar perintah. Disuruh produksi terus kerjanya supaya pabriknya tetap produksi terus, itu termasuk buta hatinya. Itu termasuk buta hatinya. Maka perintah Allah harus dipatuhi. Rezeki itu otoritas Allah. Rezeki itu adalah otoritas Allah. Di Aspol Talo itu ada orang punya 5 orang anak. Anak pertama itu dilatih, di ini, dibimbing, di sini apa semuanya. Karena mau dimasukkan polisi. Ternyata berapa kali tes nggak lulus. Ini anak yang ketiga sakit-sakitan, kurus-kurus, opname berbulan-bulan. Begitu dia tes tidak ada bimbingan, tidak apa, dia yang lulus akpol. Bagaimana begitu itu, Pak? Bagaimana yang seperti itu? Saya membacanya, wah ini ya Allah, ini permainanmu sangat cantik sekali ini. Kenapa? Anak pertama tinggi besar, dibimbing olahraga, dilatih semuanya, tes sampai habis usianya, nggak lulus. Anak yang ketiga itu nggak diharapkan oleh ayahnya, sakit-sakitan, opname 3 bulan nggak sembuh-sembuh, lulus SMA masuk akpol, dia yang lulus, Pak. Ya kalau emang rezekinya mau diapa? Dan itu banyak dalam realita kehidupan kita, Itu satu contoh dari sekian banyak contoh. Dan orang kalau sudah buta hatinya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapapun yang berpaling dari perintahku, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Jadi berpaling dari perintah, meskipun banyak harta, sempit. Popularitasnya tinggi, sempit, pasti sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, sempit hidupnya. Dan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kenapa dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta? Karena waktu di dunia dia buta dengan cahaya. Nah, ini harus selesai hari ini supaya nggak nunggak-nunggak. Makna buta hati, makna buta mati. Ketika Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak mengembara berjalan di muka bumi sehingga mereka tergerak untuk berpikir? Au adhanun yasma'una biha, dan menggunakan telinga mereka untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata mereka itu yang buta, tetapi hati itu yang buta. Banyak kejadian ini ilmu sebenarnya. Ngaji kita di sini tuh ngaji teks, tapi begitu terjun ke lapangan, itulah ngaji yang sesungguhnya. Seluruh peristiwa yang kita hadapi itu semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita tidak mau memikirkannya. Maka dari itu, perintah berjalan di muka bumi agar berpikir menggunakan akal, mendengar informasi agar memperoleh kebenaran. Kebenaran itu apa? Dimaknai sebagai cahaya atau nur. Sekarang, mengapa saat gelap mata kita tidak melihat apa-apa? Karena ketiadaan cahaya. Mengapa saat gelap mata tidak bisa melihat? Karena mata manusia membutuhkan cahaya untuk melihatnya. Meski melihat langit, langit itu ada tiangnya, penyangganya enggak? Tapi itu tidak membuat tergerak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Langit yang tinggi menjulang tidak bertiang, gunung tinggi menjulang dengan kokohnya, lautan luas membentang, danau di atas bukit yang begitu indah mempesona, hutan lebat yang merindang, miliaran manusia yang wajahnya tidak ada satupun yang sama, kalau kembar sidik jarinya nggak sama. Itu semuanya ayat-ayat Allah bagi orang yang mau memikirkannya. Tapi sayang, banyaknya yang dilihat, banyaknya yang didengar, banyaknya yang dirasakan, itu tidak mengantarkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala.
berarti hatinya gelap. Karena gelap, ketiadaan cahaya, cahaya dimaksud jangan cahaya begini, cahaya kebenaran nggak ada, buta dia. Makanya kalau urusan duit cepet ya, berangkat pagi pulang sore, peras keringat banting, jungkir balik kiri kanan, kepala jadi kepala, kaki tetap kaki. Padahal yang didapat juga nggak seberapa juga, dengan mengabaikan sholat berjamaahnya, mengabaikan perintah-perintah Allah, buta hatinya. Tapi mudah-mudahan tidak buta seluruhnya, hanya lemah aja, buta hatinya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun ia akan buta pula, dan bahkan lebih sesat lagi, lebih sesat lagi. Jangan dikira orang soleh nggak ada yang buta. Coba orang soleh pun ada yang buta. Kita pelajari semua tragedi dalam sejarah Islam, semua itu pangkalnya dari orang-orang soleh yang tidak alim. Orang-orang soleh yang tidak alim, padahal hafal Quran, tahajudnya luar biasa. Abdurrahman Ibnul Mujam itu contoh yang paling konkret tentang itu. Sampai akhirnya susah diberi nasihat, akhirnya pola pikirnya salah, ya sudah, Ali kafir, dibunuh. Akhirnya tragedi berdarah yang terjadi dalam sejarah Islam, banyak persoalannya ditimbulkan dari orang-orang soleh yang tidak alim. Tanda-tanda orang yang buta hati, tidak mau menerima nasihat. Ini ada imam di suatu masjid di Makassar dinasihati, karena di situ banyak guru-guru besar dari UIN menasihati. Di sini jamaahnya kebanyakan Imam Syafi'i, kalau kamu sholat sebutlah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, meskipun sir, perdengarkan meskipun sir, kayak imam di Madinah dikasih nasihat begitu, tetap nggak disebut. Karena dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam struktur Al-Fatihah, hilang satu ayat, kecuali Imam Abu Hanifah, satu imam saja tidak mau menerima nasihat. Padahal itu masjid masyarakat, saya tunjuk saja di Royal Spring. Sekarang banyak guru-guru besar di situ. Akhirnya sudah, karena nggak nurut, nggak mau diberi nasihat, itu termasuk orang yang buta hatinya. Padahal pemahaman agamanya bagus mestinya, tapi nggak mau menerima nasihat dalam persoalan yang sifatnya tidak prinsipil. Prinsipil apa tidak? Tidak. Malah dia petentang-petentang, alhamdulillahirabbil alamin, ngejek itu namanya, Pak. Ini guru besar menerima nasihat malah ngejek, akhirnya copot, lepas dia, rapat mendadak. Padahal beliaunya hanya minta, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah selesai urusannya. Oh, ada bismillahnya dalam mazhab. Orang yang bermazhab Syafi'i tenang, jamaah saya masuk. Itu yang begitu kan nggak bisa mau diberi nasihat, Pak. Begitu dicopot, nuduh-nuduh, nggak toleran. Anda yang tidak toleran, tidak mau menerima nasihat, tidak dapat melihat kebaikan. Padahal kita diberi dua mata, satu untuk melihat kebaikan orang, yang satu untuk melihat keburukan diri. Tapi yang dilihat apa? Keburukan orang, kebaikan diri. Ya, itu terbalik. Ini tanda-tandanya yang ketiga, tidak dapat memahami kebenaran meski jelas. Fir'aun itu jelas, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, sihirnya melemparkan jadi ular, dimakan semuanya, itu dilihat, tapi nggak ditangkap kebenaran itu. Begitu di suatu masa semua air di Mesir itu jadi merah darah semuanya, itu tanda nasihat, tetapi dibiarkan saja, penuh belalang, penuh kata, tidak melihat lagi. Menanti ketika melihat laut terbelah juga tidak bertobat. Akhirnya begitu tenggelam, ketika hendak bertobat sudah expire waktunya, sudah kadaluarsa, nggak bisa diterima. Itu tanda-tanda orang yang buta hatinya, tidak mau menerima nasihat, tidak dapat melihat kebaikan, tidak dapat memahami kebenaran. Penyebab buta hati, kegagalan dalam introspeksi. Tidak mau melihat aib dirinya, kekurangan dirinya, tapi yang dilihat kekurangan orang, kelebihan diri. Padahal yang harus dilakukan itu, orang-orang makrifah itu melihat kebaikan orang. Seburuk apapun orang itu, kalau punya kebaikan, baik orang itu.
Dan mata yang satunya melihat keburukan diri. Bukan yang kanan melihat keburukan orang, yang kiri melihat kebaikan diri. Nggak connect, Pak. Buta hatinya, meskipun melihat, buta matanya. Pengaruh lingkungan. Karena seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, literasi yang dia baca, murabinya siapa, kelompoknya siapa, partainya apa, mazhabnya apa. Hidup di satu kelompok itu mempengaruhi juga independensi seseorang. Nah, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, bisa pengaruh kekuasaan dan kesombongan. Yang terakhir, cara mengatasi buta hati. Langsung ada solusinya. Satu, introspeksi diri. Makanya dalam belajar itu orang-orang yang belajar harus tahu ilmu kita, ilmu Nabi, ilmu Allah. Pernah saya sampaikan ya, ilmu kita sebanyak apapun sedikit, ilmunya Nabi sebagian kecil, ilmunya Allah. Kalau laut itu dijadikan tinta, pohon-pohon ditebang jadi pena, ditulis ilmunya Allah, air laut kering tambah lagi, kering tambah lagi. Air laut yang bukan di Tanjung Bunga, seluruh bumi jadi tinta, 7 kali kering. Mana fidat kalimatullah. Ilmunya Allah tuh sangat banyak. Makanya akan sangat bijak menurut saya itu bid'ah. Tapi menurut saya begitu, saya ikut ulama begitu contoh. Itu lebih arif daripada nuduh-nuduh. Padahal di belakang masing-masing ada ulama enggak? Ada orang alimnya enggak? Kearifan ini perlu dilakukan. Cara mengatasi buta hati, A. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalanmu sebelum dihisab. Yang kedua, menerima nasihat, karena agama ini ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Yang C. Membaca, belajar. Katanya di kampusnya sudah mempelajari fikih mazhab Syafi'i, kok masih nggak toleransi? Bagaimana hasil bacaannya? Nah, saya diberi informasi Pak di Masjid Raya itu. Kami juga belajar di kampus kami Pak Ustadz, apa fikih Imam Syafi'i. Tapi prakteknya Anda tetap angkuh saja. Bagaimana membaca tidak merubah pola pikir? Mestinya semakin arif, semakin berada di puncak, semakin melihat ke bawah itu adalah oh ternyata dalam spektrum kebenaran. Makanya ketika mengkaji ala siratim mustaqim, di atas jalan lurus, cirinya hanya 3 saja. Tuhannya Allah, agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh mewiridkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Itu selesai. Adapun nanti secara internal berbeda-beda itu urusan lain. Yang penting sudah berada di jalan besar siratal mustaqim. Nah, makanya orang yang mengucapkan raditu billah rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengajian kita pada kesempatan ini. Mari kita serius habis-habisan dalam menjalankan perintah perang puputan untuk sesuatu yang ditanggung, tetap sungguh-sungguh. Tapi ketika bertabrakan dengan perintah, perintah harus didahulukan. Jangan main-main berdagang, tukang grab, tukang taksi, pedagang, sungguh-sungguhlah. Karena itu juga bagian dari ibadah sebagai fungsi kekhalifahan selain fungsi kehambaan. Demikian dan sekian. Kalau ada pertanyaan saya hitung sampai 10. Ya. Ya, silakan.